Analisis Honda Pestel mengkaji berbagai faktor eksternal seperti politik, ekonomi, teknologi, dan sosial yang mempengaruhi bisnisnya bersamaan dengan faktor hukum dan lingkungan. Analisis Pestel menyoroti berbagai skenario dan ekstrinsik yang berdampak pada bisnis merek. Analisis Pestel adalah kerangka yang sangat penting bagi perusahaan Honda karena membantu memahami dinamika pasar yang meningkatkan bisnis secara berkelanjutan. Yang pertama adalah faktor politik. Honda beroperasi di berbagai negara di seluruh dunia. Alasan pertumbuhan dan pembatasannya dihadapi di pemerintahan di berbagai negara. Berbagai pengaruh politik yang mempengaruhi kepentingan perusahaan perlu diawasi dan dikendalikan. Meskipun Honda tidak memiliki komite lobi internal partai politik sendiri, Honda menunjukkan tingkat pengaruh tertentu pada pemerintah tertentu. Pengurangan pajak di perusahaan India, perkembangan yang akan datang di negara-negara Afrika, akan menguntungkan perusahaan. Sedangkan perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat, perubahan tarif impor dan ekspornya di berbagai negara berdampak negatif pada perolehan laba perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui, dari negara-negara yang bergerak menuju lingkungan yang berkelanjutan atau negara-negara maju yang lebih mengurangi polusi, berbagai pemerintah telah membatasi penggunaan kendaraan pribadi dengan berbagai kebijakan. Penggunaan skema kendaraan nomor ganjil genap di Delhi adalah salah satu contohnya. Faktor ini berpengaruh signifikan terhadap penjualan kendaraan. Dengan negara-negara yang mempromosikan mobil yang bertenaga baterai, perusahaan harus bekerja lebih keras untuk memimpin di bidang mobil yang bertenaga baterai. Di samping karena pemerintah sudah memberikan kebijakan agar tidak terlalu menggunakan kendaraan pribadi, jadi Honda harus berpikir agar mereka tidak terlalu memproduksikan kendaraan pribadi dan beralih kepada mobil yang bertenaga baterai. Ini merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan Honda di faktor politik. Yang kedua adalah faktor hukum. Ketika perusahaan seperti Honda bekerja di berbagai negara, ada berbagai legalitas yang harus diikuti. Ada berbagai hukum lingkungan yang berubah yang mempengaruhi produksi mobil. Contohnya adalah pergeseran di India dari BS4 ke BS6. Meskipun perubahan ini tersebar dalam jangka waktu tertentu, itu masih merupakan perubahan yang drastis bagi perusahaan. Di banyak negara, aturan untuk kendaraan hibrid dan sepenuhnya listrik belum ditetapkan dengan tepat, menimbulkan ancaman lebih lanjut bagi perusahaan. Perubahan dalam salah satu legalitas akan mengarah pada penerapan perubahan besar dan dengan demikian mempengaruhi profitabilitas serta operasi sehari-hari perusahaan. Nah, untuk menghindari tuntutan perusahaan perlu mengawasi kualitas mobil yang diproduksi. Jadi jangan sampai perusahaan salah memproduksi mobil dan akhirnya ketika salah mendapatkan denda atau kesalahan begitu kan, akhirnya melanggar hukum atau legalitas yang telah berlaku di suatu negara. Dan sekarang kita masuk ke faktor ekonomi dalam analisis Pestel Honda. Jadi berbagai jenis mobil yang diproduksi oleh perusahaan dipersepsikan berbeda di berbagai wilayah di dunia. Dengan skuter dianggap sebagai barang mewah di pasar internasional, misalnya di Eropa ini kan mereka sangat umum untuk pasar Asia. India merupakan pasar terbesar di Asia untuk kendaraan roda 2. Honda harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berlaku di negara tersebut saat meluncurkan kendaraan baru dan juga mengendalikan harga kendaraan yang sudah ada. Dalam periode kenaikan pendapatan yang rendah, produk mewah seperti mobil di India menghadapi perlambatan. Penjualan diharapkan meningkatkan ekonomi stabil atau menerapkan ekonomi stabil. Begitu pula dengan situasi seperti Brexit, menciptakan ketegangan dan pengaruhi nilai tukar mata uang. Dalam kasus seperti ini, perusahaan kehilangan profitabilitas lagi, bahkan jika penjualannya konstan. Dalam kasus seperti ini,
Untuk mengikuti tren yang terus berubah-berubah, Honda telah memutuskan untuk menggarapkan kendaraan yang ekonomis dan ramah lingkungan di seluruh dunia. Dengan kenaikan harga bensin solar, perusahaan mungkin melihat penurunan penjualan. Jadi untuk faktor ekonomi, perusahaan Honda juga harus memperhatikan masyarakat umum antara budget dan juga situasi kendaraan. Jangan sampai dia memproduksi suatu kendaraan terhadap suatu negara yang notabene bertolak belakang dengan produk yang mereka pasarkan. Yang berikutnya adalah faktor sosial. Jadi konsumen berbagai mobil diproduksi oleh perusahaan untuk mencari hal yang berbeda. Kisaran yang diberikan oleh perusahaan dalam hal ini memuaskan pelanggan atau mengesankan pelanggan. Pentingnya diberikan kepada konsumen ini telah digambarkan oleh perusahaan selama bertahun-tahun selama keberadaannya. Berbagai stigma sosial telah dihilangkan sehingga membuat peluang baru bagi perusahaan. Contoh yang sama adalah di Arab Saudi perempuan diperbolehkan mengemudi sehingga membuka peluang baru bagi perusahaan untuk menciptakan kendaraan-kendaraan bagi perempuan gitu. Nah, selanjutnya perusahaan telah meluncurkan 2 kendaraan roda 2 kelas atas di seluruh dunia, tapi tetap menggunakan kendaraan roda 2 di tingkat pemula di India. Nah, dia bisa menyesuaikan kalau misalkan di Eropa dia bisa memproduksi kendaraan roda 2 dengan tingkatan yang lebih tinggi, sementara di India yang notabene belum terlalu maju, dia bisa mengkondisikan antara situasi masyarakat suatu negara dengan barang yang dia produksi, karena itu akan sangat mempengaruhi pasar yang akan mereka pasarkan. Begitu juga untuk laba perusahaan, kira-kira akan ada feedback antara apa yang mereka produksi dengan situasi suatu negara. Jadi faktor sosial sangat perlu untuk diperhatikan. Yang berikutnya adalah faktor teknologi. Dengan dunia yang semakin maju dari hari ke hari, Honda telah berupaya keras untuk mengikuti tren yang terus berubah dari hari ke hari. Contohnya itu perusahaan memasang GPS di model terbarunya. Itu telah datang dengan teknologi IV yang baru yang merupakan versi upgrade dari mesin VTEC-nya. Ini akan membantu perusahaan memberikan kontribusi untuk mengurangi jumlah karbon atmosfer. Di India, Honda telah menggunakan teknologi canggihnya untuk merilis Activa yang diluncurkan oleh Genio. Ini membanggakan penggunaan berbagai teknologi terkemuka dalam pembangunan kendaraan roda 2. Jadi Honda percaya dalam menciptakan pengalaman yang unik bagi konsumen dan dengan demikian berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen. Jadi di dalam perusahaan dia juga tetap memikirkan teknologi yang akan berpengaruh pada dunia pasar gitu. Selain dia merupakan dapat membanggakan karena apa, dari hari ke hari kan dunia sudah berubah, terlebih di bagian teknologi. Nah, Honda juga dapat mempengaruhi hal tersebut. Misalnya tadi penciptaan atau kayak menciptakan skuter baru di India dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi di negara India. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Untuk mempengaruhi perubahan iklim, perusahaan telah menetapkan berbagai kebijakan dan program di seluruh dunia. Pernyataan berkelanjutan perusahaan menyatakan mewujudkan kegembiraan dan kebebasan mobilitas dan masyarakat yang berkelanjutan di mana orang dapat menikmati hidup. Jadi perusahaan bergerak maju melalui inisiatifnya untuk menciptakan masyarakat tanpa dampak dengan tujuan untuk mengurangi total emisi CO2 perusahaan hingga setengahnya pada tahun 2050. Honda akan melanjutkan aktivitasnya untuk mengurangi CO2 menggunakan penetapan target berbasis ilmu pengetahuan. Honda bekerja untuk mencapai target pengurangan emisi CO2 produk pada tahun 2020 dan ingin mengurangi intensitas polusi yang diciptakan oleh sepeda motor, mobil, produksi listrik di seluruh dunia sebesar 30%. Jadi Honda secara aktif membuat konsumen dan juga negara dan juga perusahaan senyaman mungkin terhadap perubahan-perubahan iklim yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap perusahaan dan juga konsumen. Contohnya tadi itu adalah Honda dalam perencanaan untuk mengurangi CO2 yang mungkin di 2050 akan lebih melanjutkan penerapan agar mengurangi CO2, penggunaan CO2 terlebih dalam hal menciptakan produk-produk baru.
Jadi menurut saya itu saja analisis pastel terhadap Honda. Saya Wilburga Sastrio Purnama. Terima kasih dan selamat menonton.